Selamat pagi Bu Kori dan teman-teman. Pagi hari ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan materi kami dan saya sendiri Pak Charles Saputra akan mempresentasikan materi berjudul biaya resiko atau risk financing. Oke, boleh tolong di next slide. Thank you. Oke, jadi kita manajemen risiko adalah salah satu komponen utama dalam keberhasilan organisasi di dunia ini. Nah, organisasi baik bisnis maupun lembaga yang profit itu beroperasi di dalam lingkungan yang ketidakpastian dan potensi resiko. Nah, oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang manajemen resiko itu merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dan menjaga keberlanjutan organisasi. Nah, salah satu hal krusial dalam manajemen resiko adalah pembiayaan resiko atau risk financing. Jadi, risk financing adalah cara gimana perusahaan atau individu itu mengelola risiko keuangan yang mungkin timbul akibat kerugian atau kejadian yang tidak diinginkan. Nah, ide dasarnya adalah untuk mengamankan dana yang cukup untuk mengatasi konsekuensi finansial dari risiko tersebut. Nah, dalam risk financing, tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan dampak finansial dari risiko yang mungkin terjadi. Nah, ini penting karena kejadian yang tidak terduga itu dapat mengancam stabilitas keuangan perusahaan atau individu. Nah, dengan memiliki strategi risk financing yang tepat, organisasi itu dapat menjaga keuangannya agar tetap aman dalam menghadapi risiko-risiko ini. Boleh tolong di next slide. Oke, menurut Gabriel dalam bukunya yang berjudul Introduction to Risk and Insurance, ada 5 tujuan utama dalam proses pembiayaan risiko. Di antaranya adalah yang pertama, itu tuh tujuan melindungi aset dan kepentingan perusahaan. Nah, salah satu tujuan utama pembiayaan risiko adalah melindungi aset fisik, keuangan, dan kepentingan perusahaan dari kerugian yang dapat disebabkan oleh berbagai risiko, seperti kayak kerusakan properti, kehilangan aset berharga, serta tanggung jawab hukum yang mungkin timbul. Lalu yang kedua adalah tujuan minimalkan dampak finansial. Nah, fungsi pembiayaan risiko adalah untuk mengurangi dampak finansial yang dapat timbul akibat risiko yang tidak dapat dihindari sebelumnya. Nah, dengan demikian, perusahaan tidak dapat menjaga stabilitas keuangan mereka. Lalu yang ketiga adalah tujuan mengamankan kelangsungan usaha. Nah, pembiayaan risiko itu juga bertujuan untuk memastikan kelangsungan usaha perusahaan dalam situasi yang tidak terduga. Misalnya kayak asuransi bisnis itu dapat membantu perusahaan tetap beroperasi setelah mengalami kerugian besar. Lalu yang keempat adalah tujuan dukungan dalam pengambilan keputusan. Nah, pembiayaan risiko itu memberikan perusahaan informasi yang diperlukan tentang risiko yang dihadapi dan opsi pembiayaan yang tersedia. Nah, hal ini tuh membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang bisnis yang lebih baik dan terinformasi. Lalu yang kelima adalah tujuan pemenuhan persyaratan kontrak dan regulasi. Nah, banyak mitra bisnis atau pihak ketiga nih yang mensyaratkan perusahaan untuk memiliki pembiayaan risiko tertentu seperti asuransi. Nah, hal ini tuh agar dapat memenuhi kontrak. Selain itu, ada regulasi pemerintah juga yang mengharuskan perusahaan untuk memiliki asuransi tertentu, sehingga pembiayaan risiko juga berfungsi untuk mematuhi peraturan dan regulasi dari pemerintah. Boleh tolong di next slide. Oke, pembiayaan risiko itu merupakan salah satu bagian terpenting di dalam proses manajemen risiko yang melibatkan strategi pengalokasian sumber daya keuangan untuk menghadapi lingkungan bisnis yang penuh dengan ketidakpastian dan potensi kerugian. Nah, metode-metode pembiayaan risiko itu menjadi sangat penting untuk dilakukan karena mereka berfungsi sebagai lapisan perlindungan krusial bagi perusahaan. Ada beberapa macam metode dalam pembiayaan risiko yang mau digunakan. Di antaranya adalah yang pertama, ada risk retention. Risk retention itu tuh merupakan praktik atau strategi di mana suatu organisasi atau individu memutuskan untuk menyimpan atau menahan sebagian atau seluruh risiko yang mereka hadapi dalam satu kegiatan atau investasi. Lalu yang kedua adalah captive insurance, yaitu strategi di mana sebuah organisasi mendirikan perusahaan asuransi khusus yang disebut dengan captive insurer untuk menangani risiko mereka sendiri. Lalu yang ketiga adalah non-insurance transfer, yaitu strategi di mana suatu perusahaan atau individu itu memilih untuk menangani risiko mereka tanpa mentransfernya kepada perusahaan asuransi. Boleh tolong di next slide. Nah, risk retention atau pembiayaan sendiri adalah sebuah metode penanganan risiko yang dilakukan secara mandiri atau pembiayaan sendiri. Jadi bayangin ya, teman-teman punya bisnis atau kegiatan tertentu dan pasti ada kemungkinan terjadinya masalah atau kerugian. Nah, risk retention ini tuh merupakan saat di mana teman-teman tuh memutuskan untuk menahan atau menanggung risiko tersebut tanpa mengalihkannya kepada pihak lain seperti asuransi. Contoh kecilnya tuh
kalau misalnya teman-teman punya mobil atau motor dan memutuskan buat gak beli asuransi kendaraan, nah itu berarti teman-teman tuh harus menanggung resiko dengan membayar sendiri jika mobil atau motor teman-teman tuh rusak atau terlibat dalam kecelakaan. Nah, ini berarti kalau sesuatu yang buruk terjadi, teman-teman tuh harus menggunakan uang sendiri buat mengatasi masalah tersebut. Nah, intinya, risk retention adalah cara di mana kita memilih untuk menghadapi resiko dengan menggunakan sumber daya kita sendiri, alih-alih membayar asuransi untuk menangani resiko tersebut. Ya, ada dua jenis risk retention, diantaranya adalah pembiayaan sendiri yang bersifat pasif atau tidak direncanakan atau unplanned retention, dan bisa juga bersifat aktif atau direncanakan atau planned retention. Nah, unplanned retention atau retensi yang tidak direncanakan adalah ketika sebuah perusahaan secara tiba-tiba atau tanpa rencana sebelumnya tuh harus menanggung risiko sendiri tanpa menggunakan asuransi. Contohnya, jika perusahaan di tengah jalan perusahaan tuh harus berhenti membayar asuransi karena biayanya itu terlalu tinggi dan kemudian harus menanggung kerugiannya tuh secara tak terduga tanpa persiapan sebelumnya. Nah, ini tuh disebut unplanned retention. Nah, ini tuh seringkali terjadi ketika karena keputusan yang dibuat tanpa perencanaan sebelumnya. Lalu yang kedua adalah planned retention atau retensi yang direncanakan. Nah, ini merupakan kebalikan dari unplanned retention. Nah, di sini tuh perusahaan dengan sengaja dan dengan perencanaan sebelumnya tuh memutuskan untuk menanggung risiko sendiri tanpa asuransi. Mereka mungkin telah mempertimbangkan risiko-risiko tersebut dengan baik, menyimpan dana darurat, atau memiliki rencana cadangan yang matang jika risiko tersebut terjadi. Nah, contohnya tuh misalkan ada sebuah perusahaan yang sejak awal berdiri secara sengaja memilih untuk tidak mengasuransikan risiko tertentu, dan sebaliknya mereka tuh menyiapkan dana khusus untuk menangani risiko tersebut jika terjadi sebuah masalah. Nah, itu disebut plan retention. Nah, ini adalah keputusan yang diambil dengan perencanaan yang matang sebelumnya. Oke, boleh turun ke next slide. Di sini ada beberapa pertimbangan dasar bagi para decision maker untuk memutuskan untuk menggunakan risk retention. Di antaranya adalah evaluasi profil risiko. Nah, evaluasi risiko yang dihadapi organisasi itu sangat penting untuk dilakukan. Organisasi itu harus mempertimbangkan jenis risiko apa yang mungkin terjadi, seberapa sering risiko tersebut mungkin terjadi, dan seberapa besar dampaknya jika risiko tersebut terjadi. Nah, risiko yang jarang terjadi dan berdampak rendah mungkin lebih baik untuk melakukan risk retention. Yang kedua adalah sumber daya keuangan. Organisasi itu perlu memeriksa sumber daya keuangan yang tersedia. Jika ingin memutuskan untuk menggunakan risk retention, organisasi itu perlu memiliki dana cadangan yang cukup besar untuk menangani kerugian yang mungkin terjadi. Nah, organisasi itu harus mempertimbangkan apakah mereka itu memiliki sumber daya yang cukup untuk menghadapi risiko tersebut atau tidak. Oke, yang ketiga adalah perbandingan biaya risk retention dan menggunakan asuransi. Nah, organisasi itu perlu menghitung biaya premi asuransi yang akan dibayarkan jika risiko tersebut ditransfer pada perusahaan asuransi, dan organisasi itu juga harus membandingkan biaya tersebut dengan biaya risk retention, termasuk dana cadangan, biaya administrasi, dan biaya penanganan klaim. Nah, pokoknya organisasi itu harus memilih opsi yang paling ekonomis. Soal yang keempat adalah fleksibilitas dan kendali. Nah, organisasi itu perlu mempertimbangkan tingkat fleksibilitas dan kendali yang ingin mereka miliki dalam manajemen risiko. Nah, organisasi itu perlu memastikan retensi risiko atau risk retention itu memberikan organisasi lebih banyak kendali daripada mentransfer risiko kepada pihak ketiga seperti asuransi. Nah, jadi keputusan untuk melakukan pembiayaan sendiri atau risk retention adalah keputusan yang penting dan harus didasarkan pada analisis risiko yang cermat. Boleh tolong di next slide? Oke. Ketika perusahaan memutuskan untuk menggunakan risk retention atau menahan risiko sebagai bagian dari strategi manajemen risiko mereka, ada beberapa pertimbangan ekonomis yang perlu menjadi pertimbangan setiap perusahaan. Di antaranya adalah risk retention itu merupakan suatu strategi untuk penghematan biaya premi asuransi. Salah satu manfaat utama dari retensi risiko adalah penghematan biaya premi asuransi. Nah, dengan tidak mentransfer seluruh risiko kepada perusahaan asuransi, organisasi itu dapat mengurangi biaya premi yang harus dibayarkan setiap tahun. Nah, penghematan ini tuh dapat secara signifikan, terutama jika organisasi itu memiliki risiko yang dapat ditangani secara efektif melalui retensi atau ditangani secara sendiri. Yang kedua adalah kendali atas biaya. Nah, dengan merencanakan dan mengelola tabungan khusus untuk menangani risiko, organisasi punya kendali sepenuhnya atas uang yang digunakan untuk menghadapi risiko. Nah, mereka tuh bisa tentuin seberapa banyak uang yang mereka alokasikan untuk risiko tertentu.
Selain itu, uang tabungan ini itu juga bisa diinvestasiin untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Jadi selain buat jaga-jaga, uang yang disimpan ini tuh ternyata juga bisa bikin organisasi itu dapat pendapatan ekstra dari investasi. Lalu yang ketiga adalah kebijakan yang dapat disesuaikan. Nah, risk retention itu memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan kebijakan manajemen risiko sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, organisasi itu dapat menyesuaikan tingkat retensi risiko sesuai dengan perubahan dalam profil risiko mereka, kondisi pasar ataupun kondisi keuangan perusahaan. Boleh tolong di slide. Oke, di sini ada tujuan utama dari risk retention. Di antaranya adalah yang pertama adalah tujuan keuangan, yaitu perusahaan berusaha mengurangi biaya pengelolaan dan mengurangi dana yang harus disediakan untuk cadangan kerugian. Nah, asumsi dasarnya adalah perusahaan lebih efisien dari perusahaan lain atau asuransi dan akan lebih efektif karena lebih mengetahui risiko-risiko dalam perusahaan sendiri. Lalu ada tujuan fleksibilitas, yaitu perusahaan beranggapan akan memperoleh ruang gerak yang lebih luas dan lebih besar lebih fleksibel dibandingkan jika diserahkan kepada perusahaan asuransi yang lebih ketat dan lebih kaku dalam melakukan underwriting atau analisa risiko untuk jaminan dan kondisi-kondisinya. Lalu yang ketiga adalah tujuan pengawasan. Nah, dengan risk retention, pengawasan kerugian akan dilakukan lebih seksama karena perusahaan memiliki kepentingan untuk mengurangi kerugian dibandingkan perusahaan asuransi. Lalu yang keempat adalah tujuan penyelesaian, yaitu jika terjadi peril, perusahaan itu dapat lebih cepat dalam menyelesaikan kerugian atau memulihkan kembali perusahaan tanpa prosedur yang berbelit-belit kayak yang terjadi di asuransi, sehingga produksi di dalam perusahaan itu tidak berhenti dibandingkan dengan pengajuan klaim pada perusahaan asuransi yang prosedurnya itu kadang-kadang suka memakan waktu dan berbelit. Demikian juga pemberian penghargaan pada karyawan, misalnya untuk tunjangan hari tua atau pensiun, itu dapat dilaksanakan dengan lebih cepat. Boleh tolong lihat slide. Saat ini tuh udah banyak ya perusahaan yang menerapkan strategi risk retention dalam proses manajemen risikonya. Salah satu perusahaan yang menerapkan strategi risk retention adalah Walmart. Kita semua tahu ya Walmart itu merupakan salah satu retail terbesar di dunia. Walmart tuh memiliki berbagai macam program risk retention yang mencakup berbagai aspek bisnis mereka. Nah, ada beberapa cara bagaimana Walmart nih menerapkan risk retention. Yang pertama adalah Walmart tuh menerapkan program asuransi kesehatan karyawan. Jadi Walmart ini tuh memiliki program asuransi kesehatan karyawan yang mereka kelola secara internal. Nah, mereka tuh memberikan manfaat kesehatan kepada karyawan. Mereka tuh dengan menanggung sebagian atau seluruh biaya asuransi kesehatan karyawan mereka sendiri. Lalu yang kedua adalah program ganti rugi karyawan atau workers compensation. Nah, Walmart ini memiliki program ganti rugi pekerjaan yang mereka kelola sendiri jika seorang karyawan mengalami cedera atau sakit terkait dengan pekerjaan. Walmart ini menyediakan manfaat seperti penggantian pendapatan dan perawatan medis. Lalu yang ketiga adalah program kesejahteraan karyawan. Nah, Walmart ini memiliki program kesejahteraan karyawan yang mencakup berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran karyawan mereka. Nah, dengan meningkatkan kesejahteraan karyawan, mereka berusaha untuk mengurangi risiko penyakit atau hambatan yang dapat mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Lalu yang keempat adalah strategi pelatihan karyawan dalam keselamatan. Oke, Walmart ini memberikan pelatihan yang ketat kepada karyawan mereka tentang keselamatan kerja dan praktik terbaik. Nah, mereka tuh memiliki tim khusus yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memberikan pelatihan ini. Nah, dengan cara ini, Walmart ini berusaha untuk mengurangi risiko kecelakaan dan cedera di tempat kerja. Boleh tolong di next slide. Oke, meskipun memiliki sejumlah manfaat, terdapat beberapa hambatan dalam organisasi saat mereka menerapkan risk retention. Nah, berikut ada beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi keputusan untuk menerapkan risk retention. Yang pertama adalah kapasitas keuangan yang terbatas. Nah, organisasi atau perusahaan itu mungkin nggak memiliki dana cadangan yang cukup besar untuk menutupi potensi kerugian atau mereka tuh tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menangani risiko besar yang mungkin dapat terjadi. Lalu yang kedua adalah regulasi dan persyaratan kontraktual. Nah, organisasi mungkin akan terhambat dalam pengimplementasian sistem risk retention karena beberapa industri atau sektor itu memiliki regulasi yang mengharuskan organisasi untuk memiliki cakupan asuransi tertentu untuk melindungi pihak mereka. Gitu.
Lalu yang ketiga adalah kurangnya pemahaman risiko. Nah, organisasi yang kurang memahami risiko yang mereka hadapi mungkin akan mengalami kendala dalam melakukan risk retention. Lalu yang keempat adalah perubahan dalam lingkungan bisnis. Nah, perubahan lingkungan bisnis itu dapat mempengaruhi keputusan tentang risk retention. Nah, organisasi itu perlu mengevaluasi ulang strategi mereka kalau misalnya ada perubahan signifikan dalam risiko yang mereka miliki. Lalu yang kelima adalah bertambahnya beban kerja administratif. Nah, kalau misalnya organisasi yang memutuskan untuk melakukan risk retention itu mengalami kendala berupa bertambahnya beban kerja administratif, nah mungkin mereka tuh akan mengalami gangguan administratif operasional. Jadi kendalanya itu adalah saat mereka melakukan risk retention itu kadang-kadang mereka tuh suka uh, terhambat gitu beban administratifnya. Jadi pokoknya setiap organisasi memiliki jenis risikonya sendiri, sehingga keputusan tentang apakah melakukan risk retention atau tidak tuh harus didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap faktor-faktor yang sudah dijelaskan. Oke, boleh di next slide. Untuk selanjutnya saya pakai. Oke, selanjutnya kita bakal bahas captive insurance atau asuransi sendiri. Jadi kayak yang tadi udah dibilang sama Panca, udah dijelasin, resiko-resiko yang terkait dengan bisnis itu kan sangat kompleks ya, mulai dari resiko properti, tanggung jawab umum, kesehatan karyawan, dan banyak lagi yang pastinya ini bisa memiliki dampak yang signifikan pada keberlanjutan operasi perusahaan. Perusahaan-perusahaan ini tuh seringkali membeli polis asuransi dari perusahaan asuransi yang konvensional untuk melindungi diri dari resiko ini. Namun, perusahaan besar dengan portofolio bisnis yang kompleks ini tuh sering menghadapi beberapa masalah ketika menggunakan polis asuransi konvensional, di mana diantaranya itu adalah premi asuransinya yang sangat tinggi, kurangnya kontrol atas ketentuan asuransi, dan juga kurangnya fleksibilitas dalam manajemen risiko mereka sendiri. Itulah mengapa konsep asuransi captive ini muncul sebagai alternatif yang menarik. Asuransi captive ini dapat didefinisikan sebagai perusahaan asuransi yang dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan non-asuransi atau kelompok bisnis besar yang memungkinkan perusahaan ini untuk mengelola risiko mereka sendiri dengan lebih efisien dan juga secara strategis. Asuransi captive ini adalah perusahaan asuransi yang dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan utama atau induk dan bertujuan untuk mengasuransikan risiko-risiko dari perusahaan induk tersebut dalam kelompok bisnis yang sama. Jadi asuransi captive ini pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an, yang mana ketika itu biaya premi asuransi itu tinggi banget dan beberapa resiko kayak tanggung jawab produk dan penarikan produk itu sulit banget buat diasuransiin. Akhirnya insurance captive ini muncul. Saat ini hampir semua perusahaan besar di AS ya terutama itu punya asuransi captive mereka sendiri. Kayak misalnya Adidas, BMW, Carrefour, Nestle, Philips, Shell, dan Volkswagen, juga beberapa perusahaan besar lainnya yang memiliki portofolio asuransi yang besar dan juga kompleks. Tujuan penggunaan asuransi captive ini kayak mengambil polis asuransi dari perusahaan asuransi konvensional dan juga untuk memindahkan resiko atau potensi kerugian keuangan dengan tujuan menciptakan lebih banyak kepastian dan juga prediktabilitas bagi perusahaan. Boleh tolong next? Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis captive insurance atau asuransi captive. Jadi yang pertama itu kita bakal bahas single parent captive. Single parent captive ini tuh bentuk perusahaan asuransi khusus yang dimiliki sepenuhnya oleh satu entitas atau perusahaan yang ingin mengelola resikonya sendiri. Jadi itu dia benar-benar ngurus satu perusahaan aja gitu, anak perusahaannya nggak ngurus perusahaan lain gitu. Single parent captive ini kayak contohnya di sini tuh ada The Coca-Cola Company gitu ya. Dia tuh punya captive insurance yang namanya Red Re Inc. yang dimiliki sepenuhnya oleh Coca-Cola dan digunakan untuk mengelola resiko asuransi yang terkait dengan bisnis mereka. Coca-Cola ini menggunakan captive Red Re Inc. untuk membiayai asuransi jiwa, cacat, dan medis internasional. Tujuan utama dari single parent captive ini adalah untuk memberikan perlindungan asuransi terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan atau entitas pemiliknya. Resiko ini bisa berupa resiko properti, tanggung jawab, kegagalan bisnis, dan juga resiko lainnya yang ingin di-cover oleh perusahaan induk. Nah, kelebihan single parent captive tuh yang pertama ada perusahaan induk ini jadi punya kendali penuh atas manajemen resiko mereka, terus juga pemilihan cakupan asuransi apa aja nih
yang bisa mereka pilih, kebijakan asuransi mana yang memungkinkan perusahaan menyesuaikan polis asuransi sesuai dengan kebutuhan bisnis. Single parent captive ini juga memungkinkan perusahaan untuk merancang polis asuransi yang sesuai dengan resiko spesifik yang mereka hadapi. Hal ini tentunya dapat mengurangi kebutuhan untuk membayar premi ke depannya yang sangat tinggi untuk resiko yang sebenarnya rendah gitu. Selanjutnya, dengan memiliki captive sendiri, perusahaan juga dapat mengontrol biaya asuransi mereka, yang mana mereka dapat menghindari kebijakan umum yang mungkin mengandung margin keuntungan yang tinggi yang biasanya dimiliki oleh perusahaan asuransi pihak ketiga atau perusahaan asuransi konvensional gitu. Boleh tolong next? Selanjutnya kita bakalan bahas grup captive. Jadi grup captive ini adalah bentuk perusahaan asuransi mandiri yang dimiliki oleh sekelompok perusahaan yang bergabung bersama-sama untuk mengelola risiko asuransi mereka secara bersama-sama. Sesuai dengan namanya, grup captive ini dimiliki oleh sekelompok perusahaan yang berarti beberapa perusahaan ini menjadi pemilik bersama dari perusahaan captive tersebut. Keanggotaan dalam grup captive ini dapat berjumlah 2 perusahaan atau lebih. Grup captive sendiri terdiri dari perusahaan yang memiliki kesamaan dalam industri atau jenis resiko yang mereka hadapi, seperti anggota dari trade groups atau industri serupa. Namun, grup captive ini juga dapat terdiri dari perusahaan yang tidak terkait satu sama lain, tapi memiliki ukuran atau profil resiko yang serupa. Misalnya ada perusahaan manufaktur mobil kecil yang beroperasi di wilayah geografis yang sama nih. Masing-masing dari perusahaan ini tuh menghadapi resiko yang serupa dalam bisnis mereka dong, seperti kerusakan pabrik akibat kebakaran, resiko tanggung jawab hukum terkait dengan produk yang mereka produksi, terus juga resiko terkait demand di kondisi pasar mobil. Karena mereka berada dalam industri yang serupa dan menghadapi resiko yang mirip, mereka ini memutuskan untuk membentuk sebuah grup captive bersama-sama, yang mana dalam grup captive ini mereka dapat menggabungkan resiko asuransi mereka, dan masing-masing dari perusahaan ini membayar premi asuransi ke grup captive sesuai dengan resiko yang mereka hadapi. Keuntungan dari pembentukan grup captive sendiri adalah perusahaan ini dapat mengurangi biaya asuransi bersih mereka secara bersama-sama. Mereka juga dapat mengelola resiko mereka jadi lebih efisien dengan berbagi pengalaman dan juga pemahaman yang sama tentang resiko yang mereka hadapi. Terus juga penting buat diingat bahwa meskipun perusahaan dalam contoh ini memiliki jenis resiko yang serupa, setiap grup captive ini harus memiliki perencanaan yang matang dan juga perjanjian yang jelas antar anggotanya untuk mengelola resiko dan asuransi dengan efektif. Selain itu, struktur dan regulasi grup captive juga harus mematuhi hukum yang berlaku di tempat mereka beroperasi. Tujuan utama dari grup captive ini adalah untuk mengasuransikan resiko yang dihadapi oleh anggota kelompok, dan anggota ini nantinya akan membayar premi kepada grup captive dan resiko mereka dijamin oleh entitas tersebut. Grup captive ini bisa tunduk pada apa yang dikenal sebagai joint and several liability. Jadi ini berarti bahwa masing-masing anggota grup captive ini dapat bertanggung jawab secara bersama-sama ataupun terpisah atas kewajiban dan klaim yang muncul. Jadi dalam situasi ini, jika satu anggota grup captive tidak memenuhi kewajiban asuransi mereka, anggota lain ini juga harus membantu menutupi klaim tersebut, karena mereka itu emang konsepnya grup captive kan. Jadi kayak saling melengkapi itu. Namun ada juga struktur grup captive yang tidak menerapkan kewajiban bersama. Ini tergantung dari kesepakatan kontrak saat awal mereka membuat grup captive. Grup captive ini juga menggabungkan dana investasi dari anggotanya, yang mana kalau misal dibandingin sama single parent captive, pengembalian investasi dananya itu tuh dapat menghasilkan yang lebih baik dibandingkan dengan investasi individu yang lebih kecil. Juga penting buat dicatat kalau misalnya setiap grup captive ini dapat memiliki struktur dan perjanjian yang berbeda, sehingga perlu ada kesepakatan dan perencanaan yang matang pada awalnya. Terus juga salah satu contoh dari grup captive itu di Amerika Serikat itu ada namanya United Educator Insurance. Jadi mereka United Educator Insurance ini adalah perusahaan asuransi grup captive yang melayani institusi pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Lebih dari 1.600 perguruan tinggi dan universitas ini menjadi anggota grup captive dari United Educator Insurance, dan mereka ini bergabung untuk mengelola resiko asuransi yang berkaitan dengan pendidikan tinggi seperti tanggung jawab profesional, asuransi kecelakaan, dan juga asuransi properti. Boleh tolong next? Oke, selanjutnya kita akan bahas karakteristik perusahaan asuransi captive.
Jadi yang pertama itu ada kemampuan manajemen resiko yang baik. Jadi perusahaan ini harus memiliki kemampuan manajemen resiko yang baik, yang mana mereka dapat mengidentifikasikan, mengukur, dan juga mengelola resiko bisnis mereka dengan efektif. Asuransi captive ini kan memerlukan pemahaman yang kuat gitu ya tentang resiko-resiko yang dihadapi oleh perusahaan, sehingga perusahaan dapat merancang program asuransi yang sesuai. Makanya tadi kalau disebut sama Panca, hambatan dari apa namanya pembiayaan resiko ini salah satunya adalah kalau misalnya perusahaan tuh nggak punya pemahaman tentang resiko perusahaan mereka sendiri itu bakal jadi hambatan gitu. Makanya sangat diperlukan karakteristik kemampuan manajemen resiko yang baik dalam menggunakan captive insurance ini. Selanjutnya ada komitmen jangka panjang. Jadi penggunaan asuransi captive ini kan keputusan jangka panjang gitu ya. Perusahaan juga pastinya harus memiliki komitmen jangka panjang untuk mengoperasikan captive insurance ini karena hal ini kan melibatkan investasi awal dan juga pengelolaan yang berkelanjutan. Manfaat utama dari asuransi captive ini mungkin nggak bakalan terlihat dalam jangka pendek gitu. Perusahaan perlu bersiap untuk menghadapi periode waktu tertentu sebelum mereka dapat melihat pengembalian investasi dan manfaat sebenarnya dari captive insurance ini. Jadi itu kenapa diperlukan komitmen jangka panjang untuk menghadapi tahap awal yang mungkin memerlukan pengeluaran tanpa hasil yang instan. Selanjutnya adalah yang pasti keuangan yang kuat. Jadi stabilitas keuangan yang memadai itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang pengen build insurance captive mereka sendiri gitu. Jadi pendirian asuransi captive ini kan memerlukan modal awal yang kayak banyak banget ya karena dia tuh sebenarnya kalau dari regulasi OJK itu ya kayak ngebangun kayak build perusahaan asuransi biasa gitu. Jadi modalnya tuh perlu banyak dan juga harus memenuhi persyaratan peraturan dan regulasi yang berlaku ya salah satunya adalah minimum modal gitu kan. Modal ini diperlukan untuk memastikan bahwa entitas asuransi captive ini memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk membayar klaim yang mungkin timbul. Oleh karena itu, perusahaan juga harus memiliki modal yang cukup untuk memulai asuransi captive. Perusahaan juga harus memiliki kemampuan finansial untuk membayar premi kepada captive insurance mereka sendiri sesuai dengan program yang telah dirancang. Selain itu, mereka juga harus mampu menyediakan dana yang cukup dalam entitas captive untuk membayar klaim yang mungkin terjadi dan yang pastinya ini keuangan ini tuh bakalan jadi salah satu faktor utama lah yang buat mendukung operasi captive insurance company ini. Selanjutnya adalah resiko asuransi yang relatif terprediksi. Jadi asuransi captive ini tuh bakalan cocok banget buat perusahaan dengan resiko asuransi yang relatif terprediksi, di mana perusahaan ini harus bisa nih estimasiin dengan baik berapa banyak klaim yang mungkin akan mereka bayar dalam jangka waktu tertentu. Kalau misalnya resiko asuransi sangat tidak terduga atau sangat volatil, maka asuransi captive ini mungkin nggak bakalan begitu cocok ya. Misalnya nih, ada perusahaan manufaktur yang menghasilkan komponen elektronik yang digunakan dalam produk-produk konsumen. Perusahaan ini memiliki resiko asuransi terkait dengan potensi cacat produk yang dapat menyebabkan kerusakan atau cedera pada konsumen. Perusahaan ini memiliki catatan klaim yang baik dan telah melakukan analisis historis yang menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, rata-rata tuh mereka menerima sekitar 10 klaim per tahun. Jadi tuh udah ada data historisnya gitu loh. Resiko asuransi ini tuh apa ya, resiko asuransi klaim yang mungkin timbul ini relatif terprediksi karena perusahaan tuh punya data historis yang kuat tadi tentang jumlah dan besarnya klaim yang mereka alami. Perusahaan juga dapat memproyeksikan nih dengan baik berapa banyak sih premi yang harus mereka keluarin dalam jangka waktu periode tertentu. Jadi perusahaan tuh punya perusahaan itu tuh punya gambaran yang jelas tentang resiko yang mereka tanggung dan juga mereka merasa dapat mengelola resiko ini dengan efektif melalui asuransi captive. Boleh tolong next? Oke, selanjutnya kita bakalan bahas pembiayaan resiko. Metode yang ketiga yaitu adalah transfer resiko kepada perusahaan non-asuransi atau non-insurance transfer. Jadi, pemindahan resiko kepada perusahaan non-asuransi ini merupakan salah satu strategi penting dalam manajemen resiko perusahaan. Proses ini tuh melibatkan perjanjian atau kontrak bisnis yang dapat menjadi instrumen krusial dalam mengelola risiko yang mungkin timbul dalam berbagai aspek operasional perusahaan. Pemindahan risiko kepada perusahaan non-asuransi ini sering kali terjadi melalui perjanjian atau kontrak yang dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan terhadap kerugian atas harta kekayaan perusahaan hingga tanggung jawab atas pendapatan bersih, personel, atau bahkan tanggung jawab liabilities terhadap pihak ketiga. Sebagai contoh, dalam konteks harta kekayaan, nih, perusahaan dapat mengadakan perjanjian dengan pihak lain yang menentukan bagaimana resiko kerusakan atau kehilangan aset akan ditangani. Boleh tolong next?
Oke, kita bakal bahas keterbatasan yang dimiliki oleh transfer resiko kepada perusahaan non-asuransi atau non-insurance transfer. Jadi dalam bisnis, perusahaan non-asuransi ini kan seringkali menghadapi berbagai resiko seperti resiko keuangan, operasional, atau hukum. Mereka ini menggunakan perjanjian atau kontrak untuk memindahkan sebagian dari resiko kepada pihak lain seperti mitra bisnis atau pihak ketiga. Jadi tuh di non-insurance transfer ini tuh resikonya nggak bisa dipindahin semuanya kayak misalnya contoh sebelumnya captive insurance gitu ya. Jadi cuma bisa sebagian. Jadi harus pinter-pinter nih manajemen resikonya gimana milih-milih resiko mana sih yang terlalu kompleks atau mahal untuk ditransfer sepenuhnya kepada pihak lain. Jadi harus punya analisis yang cermat untuk menentukan resiko mana yang dapat dipindahkan dan resiko mana yang harus mereka tanggung sendiri gitu. Selanjutnya biasanya bahasa yang digunakan dalam kontrak ini menggunakan bahasa hukum yang susah dipahami oleh kalangan umum, sehingga terkadang hal ini tuh bisa menyebabkan salah tafsir mengenai makna di dalamnya. Nah, ini juga bisa diatasin sebenarnya agar kontrak hukum ini lebih dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Penting untuk menyederhanakan bahasa yang digunakan. Selain itu, hal ini bisa diatasi dengan apa namanya hire lawyer gitu ya, atau hire orang-orang yang lebih paham di bidang hukum gitu. Selanjutnya, kelemahan selanjutnya adalah penting untuk memahami bahwa kontrak ini memiliki kerentanan terhadap pembatalan oleh pengadilan jika pengadilan memandang bahwa isi kontrak tersebut melanggar undang-undang, peraturan pemerintah, atau dianggap tidak wajar bagi salah satu pihak yang terlibat. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang mendasari keadilan dalam perjanjian kontrak. Jadi, kalau misalnya isi kontraknya berlawanan dengan undang-undang yang berlaku atau peraturan pemerintah, pengadilan ini dapat memutuskan untuk membatalkan kontrak tersebut sebagai tidak sah atau tidak berlaku. Selain itu, kalau misalnya kontrak dianggap nggak wajar nih, biasanya karena satu pihak itu mendapatkan keuntungan yang berlebihan atau ada ketidakseimbangan dalam kepentingan, pengadilan juga dapat mempertimbangkan pembatalan. Oleh karena itu, kontrak yang disusun harus mematuhi hukum yang berlaku dan juga harus adil bagi semua pihak yang terlibat. Boleh tolong next? Oke, kita bakalan masuk ke contoh pemindahan resiko pada perusahaan non-asuransi. Jadi, ini ada contohnya ini ada perusahaan AirAsia ya, nanti kita bakal bahas kenapa dia tuh bisa masuk ke non-insurance transfer. Jadi, kalau misalnya dalam perjanjian leasing, dasar atau pihak yang menyewakan ini tuh memiliki kemampuan untuk mengalihkan tanggung jawab terkait kerusakan aset kepada pihak lessor atau pihak yang menyewa. Meskipun sebelum kontrak tanggung jawab ini pada lessor. Jadi apa namanya kan AirAsia ini tuh mereka ada beberapa unit yang mereka tuh yang nyewa gitu dari Airlines Corporation atau GA Capital Aviation Service gitu kan. Nah, sebelum disewain ke AirAsia, Airlines Corporation ini kan punya tanggung jawab terkait kerusakan aset yang mereka miliki kan. Tapi setelah adanya kontrak leasing gitu, oke, saya sewain pesawat saya, maskapai saya, unit saya ke pihak AirAsia. Jadi nantinya kerusakan unit itu bakalan menjadi tanggung jawab dari pihak AirAsia gitu, bukan dari pihak Airlines Corporation-nya lagi. Nah, selanjutnya dalam kontrak perjanjian leasing ini, Lesa juga memiliki opsi untuk memindahkan potensi kerugian kepada pihak yang menyewakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian. Jadi, misalnya melalui leasing ini, Lesa dapat menghindari resiko penurunan nilai aset yang mereka sewa, resiko kerugian ekonomi, dan juga resiko keusahaan teknologi yang mungkin timbul jika mereka memiliki aset tersebut. Nah, dalam beberapa kasus ini perusahaan leasing juga dapat menyertakan perjanjian pemeliharaan yang mencakup perawatan pesawat. Melalui perjanjian leasing ini, AirAsia tuh dapat fokus pada apa namanya sistem operasional mereka dan juga sistem servis atau pelayanan kepada pelanggan tanpa harus menangani kepemilikan pesawat secara langsung. Ini juga memungkinkan mereka untuk meminimalkan resiko finansial terkait dengan kepemilikan aset besar seperti pesawat yang dapat sangat mahal untuk dibeli dan juga dirawat. Oke, boleh next. Selanjutnya, contoh non-insurance transfer itu ada pemindahan resiko dalam kontrak pembangunan, di mana kontrak pembangunan, penyimpanan barang, pengiriman barang, yang di mana di dalamnya dicantumkan pembayaran premi resiko. Jadi, mungkin saya pengen kasih salah satu contohnya itu di kontrak pembangunan, pembuatan bangunan gitu ya. Jadi,
kan biasanya pihak yang memesan atau pemilik bangunan ini biasanya membayar premi resiko kepada kontraktor kan sebagai kompensasi atas pengelolaan resiko. Nah, ini bentuk perlindungan yang umumnya dikenal sebagai asuransi konstruksi atau asuransi resiko konstruksi. Jadi, premi resiko ini adalah pembayaran yang dibuat oleh pemilik proyek atau pemesan kepada kontraktor untuk mengkompensasi kontraktor atas resiko tertentu yang mereka tanggung selama pembangunan proyek. Biasanya kontraktor ini akan mengatur polis asuransi konstruksi yang mencakup berbagai resiko seperti kerusakan bahan bangunan, kecelakaan kerja, atau kerusakan akibat kejadian alam. Polis ini membantu melindungi pemilik proyek dari kerugian finansial yang mungkin tumbuh akibat insiden-insiden selama pembangunan. Contoh perusahaan yang terlibat dalam konstruksi dan juga menerapkan praktek ini adalah kalau teman-teman tahu PT Wijaya Karya atau Wika di Indonesia itu yang sering membuat tol dan lain-lain gitu ya. Wika ini kan salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia yang sering mengelola proyek-proyek besar juga yang ada di Indonesia. Dalam beberapa proyek konstruksinya ini, mereka mungkin memasukkan premi resiko dalam kontrak dengan pemilik proyek untuk melindungi pemilik proyek dari resiko yang mungkin terjadi selama pembangunan proyek tersebut. Oke. Mungkin kesimpulannya adalah jadi salah satu hal krusial dalam manajemen risiko itu adalah pembiayaan risiko ya. Pembiayaan risiko ini mengacu pada strategi dan juga instrumen keuangan yang digunakan organisasi untuk menghadapi, mengurangi, atau mentransfer risiko yang mungkin terjadi. Pemahaman tentang pembiayaan risiko begitu penting bagi organisasi karena organisasi ini perlu melindungi diri dari risiko yang dapat mengancam kelangsungan operasional mereka. Pembiayaan resiko ini juga merupakan pendekatan dalam manajemen resiko yang mencakup serangkaian proses yaitu identifikasi resiko, di mana resiko yang mungkin memengaruhi entitas bisnis atau organisasi ini diidentifikasi dengan baik. Kemudian resiko tersebut dievaluasi untuk menentukan tingkat eksposur dan dampaknya. Pembiayaan resiko itu tadi kita udah tahu ya dapat ditempuh melalui beberapa metode seperti pembiayaan sendiri atau risk retention, asuransi sendiri atau captive insurance, dan juga transfer resiko kepada perusahaan non-asuransi atau non-insurance transfer. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya kami kembalikan ke Prof. Kori. Ya, alhamdulillah ya, kelompok penyajinya sudah lengkap menerangkan apa-apa yang di RPS ya, dan lengkap. Jadi pembiayaan itu bisa pakai retensi atau dialihkan ke perusahaan non asuransi atau perusahaan asuransi. Kalau retensi itu saya mood ya, oh enggak ya. Kalau retensi itu artinya membiayain dengan uang sendiri. Setiap dapat keuntungan tiap tahun disisihkan sama perusahaan itu untuk membiayain kalau ada kerugian. Nah, kemarin kita udah bahas bagaimana sih menghitung memprediksi identifikasi dari risiko-risiko itu. Nah, kalau ada manajer risiko dia bisa, tapi kalau tidak ada boleh manajer biasa berdasarkan keadaan di tempat penanggulangan tadi, misalnya bagian produksi, bagian pemasaran, bagian apa masing-masing menceklis kira-kira dalam tahun lalu kejadian ini dan kita prediksi tahun depan akan terjadi gimana gitu kan. Nah, ternyata kalau itu terjadi ya udahlah kita biaya sendiri karena restensi tadi karena tidak besar biayanya gitu ya bisa pengalaman. Tapi kalau seandainya biayanya besar membuat perusahaan itu tidak bisa memproduksi kegiatannya lagi, maka dia ikut ke asuransi atau ke perusahaan yang tadi diterangkan ya AirAsia ada leasing. Nah, leasing itu juga menyewakan bahwa dia bisa diinikan sama perusahaan leasing misalnya pabrik pakaian saya punya konveksi itu rusak mesinnya. Nah, maka itu saya harus minjam ke perusahaan leasing. Bagaimana aturannya? Apakah nanti sudah 5 tahun jadi hak milik saya atau bisa ganti yang lain? Itu lebih enak. Kenapa? Kalau rusak kita ganti, kalau rusak kita ganti. Kalau punya kita kan modal kita habis, tidak bisa bergerak lagi untuk memproduksi yang lain. Nah, kita tahu kalau biaya tetap itu yang gimana, biaya operasional itu yang gimana. Kalau beli mesin berarti dia biaya tetap pengeluaran gitu ya. Nah, itu kita lari ke akuntansi lagi itu. Baik, kalau asuransi misalnya
rumah kebakar bisa diasuransikan tokonya ya. Kemudian kalau mau ngirim barang, kalau kita orang pemasaran ngirim barang katakan ke luar kota ya. Nah, itu diasuransikan harusnya sampai 2 hari. Harus sampai 2 hari. Kalau lebih pada 2 hari itu akan busuk yang kita kirim. Misalnya ibu kirim kue dari Bandung, itu sehari janjinya pakai asuransi. Kalau nggak sampai, maka kita tolak. Kuenya udah busuk nanti, nah pihak asuransi yang ganti. Gitu ya. Baik, kita serahkan ke Pulau Pelaji. Siapa tahu ada yang mau bertanya tentang pembiayaan tadi. Ya, Patin silakan. Oke, mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand. Oke, mungkin dari Dinda dulu ya. Boleh, Dinda. Oke. Baik, terima kasih kelompok penyaji atas kesempatannya. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi kan ada kelompok penyaji menjelaskan tentang kelemahan transfer resiko kepada perusahaan non asuransi, yaitu bahasa yang sulit dipahami dalam kontrak itu sendiri, kontrak asuransi. Nah, lalu bagaimana sih ketidakpahaman pemegang polis itu sendiri terhadap bahasa kontrak asuransi yang sulit dipahami dan uh, dan berpotensi apa untuk dan berpotensi apa terhadap kerugian finansial mereka itu sendiri. Sudah mengerti? Ya, mungkin intinya bertanya tadi, siapa namanya yang bertanya? Dinda ya, Iya, Bu. bahwa bahasa hukum dari asuransi itu susah dipahami. Nah, untuk itu, untuk perjanjian kontrak asuransi sebaiknya kita pahamin dulu, kita bawa pulang, kita cerna benar-benar dan kita tanyakan, baru kita tanda tangan kontraknya. Mungkin itu ya pertanyaan Dinda ya. Iya, Bu. Kurang lebih seperti itu. Mana sih itu? Hilang tuh kayaknya dia. Ya, Dinda. Mungkin selanjutnya dari Ananda. Baik, sebelumnya apakah suara saya jelas? Jelas. Baik, terima kasih kelompok penyaji. Saya izin bertanya, tadi apa dampak dari teknologi baru seperti pemodelan risiko berbasis data besar atau big data terhadap praktik pembiayaan risiko? Itu saja dari saya, apakah sudah jelas? Dampak teknologi ya Iya, terhadap. Oke, thank you, Nanda. ya, ya. Mungkin selanjutnya Alfian. Oke, baik. Terima kasih. Izin bertanya kepada kelompok penyaji kan tadi jelaskan mengenai risk retention ya. Nah, saya ingin nanya, ada nggak sih konsekuensi jangka panjang dari penggunaan risk retention yang berlebihan dalam mengelola risiko? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Oke, sudah jelas. Mungkin kita izin minta waktu dulu ya, Prof, buat diskusi. Oke, di sini saya ingin jawab pertanyaan dari Alfian dulu. Jadi Alfian ini nanya, pokoknya intinya itu ada nggak sih konsekuensi jangka panjang dari penggunaan risk retention yang berlebihan dalam mengelola risiko? Jadi ada beberapa konsekuensi jangka panjang dari penggunaan risk retention yang berlebihan. Pertama, kalau misalnya perusahaan menahan terlalu banyak risiko dan terjadi sesuatu yang buruk,
seperti kayak bencana alam atau gugatan hukum secara besar-besaran, mereka mungkin akan kesulitan untuk menangani biayanya. Nah, ini tuh bisa merusak keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Lalu yang kedua adalah risk retention ini tuh berisiko terlalu banyak tanpa perlindungan asuransi. Maksudnya kalau misalnya kita nggak pakai asuransi pihak ketiga, itu tuh mungkin membuat investor atau pemegang saham tuh khawatir. Nah, mereka tuh mungkin berpikir bahwa perusahaan tuh nggak mengelola risikonya dengan baik, dan ini tuh bisa berdampak pada harga saham perusahaan. Lalu yang ketiga adalah penggunaan risk retention yang berlebihan juga bisa mengganggu rencana bisnis jangka panjang. Nah, perusahaan tuh mungkin harus mengalokasikan lebih banyak dana darurat untuk menutupi risiko yang tidak terduga, yang seharusnya tuh bisa digunain untuk pengembangan atau pertumbuhan perusahaan. Jadi pokoknya jadi konsekuensi dari risk retention dalam jangka panjang itu bisa melibatkan masalah finansial, citra perusahaan, dan rencana bisnis yang terganggu kalau risiko itu tidak dikelola dengan baik. Oke, apakah jawabannya sudah jelas, ya? Sudah jelas, terima kasih Manja. Saya terus bertanya. Mungkin selanjutnya saya bakal menjawab pertanyaan dari Dinda ya. Jadi gimana dampak dari ketidakpahaman pemegang polis terhadap bahasa kontrak asuransi terhadap kerugian finansial gitu ya. Jadi yang pasti mereka bakalan rugi nantinya karena misalnya mereka nggak ngerti nih bahasa klausa-klausa yang dipakai dalam hukum kan banyak banget ya, dan itu tuh biasanya sukar dipahami sama orang umum gitu. Jadi nanti ada beberapa potensinya, misalnya yang pertama itu pemilihan polis yang tidak sesuai. Jadi pemahaman yang kurang tentang istilah dalam ketentuan kontrak ini dapat mengakibatkan pemegang polis ini memilih polis yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi misalnya perusahaan mereka tuh sebenarnya resikonya tuh lebih gede di kecelakaan kerja gitu, tapi mereka lebih milih karena mereka nggak ngerti nih, jadi mereka ya udah iya aja gitu selama kontrak itu berlangsung, jadi kayak langsung tanda tangan, yang mana sebenarnya tuh polisnya itu mencakup buat kerusakan bangunan misalnya gitu kan. Jadi pembayaran preminya juga jadi jatuhnya nggak efisien gitu, karena harusnya dibayarnya buat apa, harusnya resiko yang lebih potensial, yang lebih sering terjadi secara data historis itu apa, tapi mereka malah milih polis yang nggak sesuai gitu. Nah, ini juga nantinya bakalan berdampak ke operasional mereka secara general gitu, secara keseluruhan. Jadi bisa juga nanti ada kurangnya perlindungan pada resiko tertentu. Kalau misalnya pemegang polis ini nggak paham pengecualian dan batasan dalam polis, mereka mungkin nggak nyadar kalau misalnya resiko-resiko yang sebenarnya potensial itu nggak dicakup dalam asuransi mereka gitu, nggak ditanggung dalam asuransi mereka. Ini juga nantinya bakalan bisa berpotensial juga nih proses klaimnya itu nggak efektif karena mungkin pemegang polisnya itu nggak paham gitu prosedur pengajuan klaim yang benar atau persyaratan yang diperlukan, yang mungkin mengalami kesulitan atau penundaan dalam mendapatkan pembayaran klaim. Ini juga nantinya bakalan memperpanjang periode ketidakpastian finansial setelah peristiwa tertentu. Apakah terjawab, Dinda? Sudah, Fatin. Terima kasih, Fatin. Terima kasih juga, Dinda. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Pertanyaan yang dari Anda itu adalah apa sih dampak dari teknologi baru seperti kayak pemodelan risiko berbasis data besar atau big data terhadap praktik pembiayaan risiko. Jadi teknologi baru seperti pemodelan risiko berbasis data besar atau big data itu mempengaruhi praktik pembiayaan risiko dengan cara yang cukup besar, lebih ke arah yang positif ya. Dampaknya adalah kita tuh sekarang bisa lebih baik dalam memahami risiko-risiko dari perusahaan. Perusahaan tuh bisa memprediksi dengan lebih akurat seberapa sering sih risiko itu mungkin terjadi dan seberapa besar dampaknya. Nah, ini tuh bisa membantu perusahaan untuk membuat keputusan apakah kita perlu asuransi atau kita bisa menanggung risikonya sendiri. Selain itu, teknologi big data atau data raya juga membantu perusahaan untuk melihat tren dan pola yang mungkin tidak terlihat sebelumnya. Misalnya, perusahaan tuh bisa melihat seberapa sering sih kerusakan properti dalam beberapa tahun terakhir dan seberapa besar biayanya. Nah, ini tuh membantu perusahaan untuk merencanakan pembiayaan risiko dengan baik. Jadi intinya teknologi big data itu memberikan perusahaan atau organisasi itu alat yang lebih kuat untuk mengelola risiko dengan lebih efisien dan cerdas, yang pada akhirnya tuh bisa menghemat uang dan melindungi bisnis dari perusahaan tersebut dengan baik. Apakah sudah terjawab, Anda? Sudah terjawab, terima kasih Panca atas jawabannya.
Kasih kembali nanti. Baik, saya kembalikan lagi ke Prof. Atau mungkin ada yang bertanya lagi? Sepertinya tidak ada ya. Saya kembalikan ke Prof. Kori. Sudah terjawab semua pertanyaannya? Sudah, Prof. Oke. Jadi memang kalau perusahaan tidak punya retensi, membiayai sendiri, tiba-tiba perusahaan itu mengalami kerugian banyak, itu risiko ya, seperti yang Panca tadi mengatakan. Kemudian kalau bahasa asuransi itu, misalnya kita kebakaran tempat usaha kita tidak melapor dalam waktu 45 hari ya, ada aturannya itu, maka tidak akan ditanggulangi oleh perusahaan asuransi. Jadi pada saat kebakaran kita harus pakai red underster yang menyatat kerugian-kerugian yang kita alamin pada saat itu. Nah, artinya memang asuransi itu bahasanya harus dipahami ya. Yang ketiga apa pertanyaan tadi? Nggak saya dengar lagi ke belakang. Eh, ke ini sih, apa namanya? Tadi, dampak teknologi big data atau data raya. Oh, dampaknya terhadap perusahaan. Ya, dampaknya Eh, ke strategi pembiayaan risiko dari perusahaan. iya. Jadi sebenarnya kalau big data itu tetap tetap ada resikonya ya. Risiko dari perusahaan kita itu. Misalnya data kita dicolong gitu ya, kan banyak yang data-data orang diambil gitu. Eh, atau produk-produk kita ditiru dan sebagainya. Itu akibat big data tadi. Kalau kita punya hak cipta, maka dia tidak bisa mengambil ciptaan kita itu. Kita bisa tuntut gitu loh. Gitu ya. Ya, bukanya eh, eh, apa namanya dunia maya membuat kita berusaha itu sangat sangat hati-hati ya. Oke, tidak ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi, Panca? Ya, sepertinya tidak ada lagi. Ibu ini di rumah adik nih, lagi ngurus ini ya. Oke, kalau tidak ada, kita akhirin ya. Jangan lupa absen dan juga fotonya. Absen yang penting ya, Patin. Absen jangan lupa. Nanti kalau ketemu sama ibu, kita langsung tanda tanganin. Jangan sampai pas ujian UTS itu diminta-minta kita dikejar-kejar ya. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kelompok penyaji kasih aplaus ya bahwa penyaji sudah mempresentasikan dengan baik dan sangat lengkap. Eh, dengan mengucapkan Alhamdulillah kita akhiri pertemuan kita ini. Semoga minggu depan lebih ini lagi, lebih baik lagi. Loh ini Pati, apakah PPT-nya dikumpulin kemana? Di link grup ada Bu, grup Oke. risiko. Ya udah dikumpulin semua yang udah presentasi. Oke, kalau teman-teman yang lain di Google Google Drive, karena kalau di link kita grup misalnya, ini ibu selesai nih, kan masuk lagi, terus ibu nggak buka. Nah, berapa hari kemudian nggak bisa dibuka lagi sama saya, karena memang diprogramkan berapa hari kan. Oke, ya itu aja ya Fatin ya. Selamat ya, selamat siang. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih Prof. Terima kasih, Prof. Ya, saya pakai HP jadi nggak kelihatan wajah-wajah kalian. Cuman kelihatan wajahku saja. Izin ya. Terima kasih Prof. Yo, sama-sama. Oh, minum.